Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan sedikit membahas ataupun ingin membuat tugas video dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan dengan judul pembibitan Prenuseri pada tanaman kelapa sawit, yang dimulai dari pembibitan kelapa sawit pada proses prenuseri ataupun yang biasa dikenal dengan pembibitan tahap awal. Itu merupakan pembibitan dengan pembibitan yang dilakukan selama 0 sampai 3 bulan dengan menggunakan polybag yang berukuran kecil ataupun baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di prenuseri ini setidaknya terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Adapun kita masuk ke dalam tahap yang pertama. Di persiapan lahan ini, persiapan lahan itu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan, serta tentunya lokasi lahan pembibitan itu setidaknya harus dekat dengan sumber air, serta permukaan tanah yang rata, tidak rawan banjir, dan tentunya itu mudah dijangkau dan bebas dari gangguan hewan, ternak, ataupun hewan liar lainnya. Serta tentunya di lokasi tersebut itu terdapat sumber air yang harus diperhatikan juga gitu, guna untuk mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Yang kedua itu ada namanya pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pembibitan awal itu menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah sekitar 40% cahaya dengan ketinggian tiang, maksudnya dengan ketinggian tiang naungan itu sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan itu dimaksudkan untuk mengatur persentase penerimaan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang tentunya relatif sedikit. Paranet itu merupakan sebagian alat ataupun bahan dari pembuatan naungan dan pelindung tanaman. Paranet ataupun jaring peneduh saat ini itu penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang memang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya, mulai dari 20% hingga sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% itu mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan itu hanya sekitar 20% saja. Adapun yang ketiga itu yaitu media tanam. Media tanam merupakan wadah ataupun tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar ataupun bakal calon akar akan tumbuh dan
berkembang gitu. Pada tahap ini pada tahap ini itu media tanam yang digunakan adalah baby bag yang berukuran 22 kali 14 cm dengan ketebalan 0,07 mm. Tanah yang digunakan merupakan tanah lapisan atas ataupun yang biasa kita sebut dengan topsoil. Tentunya tekstur tanah ini harus gembur, subur, bersih, serta maksudnya itu bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan-bahan organik dengan kelembapan tanah yang relatif sekitar 75-80%. Tanah atau tanah lapisan atas ataupun topsoil ini merupakan tanah yang memang berada pada bagian paling atas di permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini tentunya itu mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan dari bahan-bahan organik seperti itu dedaunan ataupun ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat dari tanah lapisan atas ataupun topsoil ini itu salah satunya adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah, serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama dalam pemasok nutrisi dengan kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan dari tanah. Dan tentunya cara dalam mengisi media tanam ini, yaitu tanah sebelum diisi ke baby bag itu terlebih dahulu harus diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit itu mengandung unsur hara kalsium oksida dan magnesium oksida yang tentunya berguna untuk menyuburkan tanah serta menetralkan keasaman ataupun menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit yang cocok dibudidayakan pada pH tanah yaitu 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag itu tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat menanam kecamba ke dalam baby bag itu harus yang namanya itu diperhatikan plumula. Plumula ini merupakan calon bakal batang yang berwarna kekuning-kuningan dan radikula yang biasa kita sebut dengan calon dari si bakal akar yang berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecamba yang normal itu adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan plumulanya itu tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah sekitar 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula menghadap ke bawah sedalam 2 sampai 3 cm. Kita masuk ke dalam tahap yang keempat, yaitu layout persemaian. Layout persemaian itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag yang sudah berisi tanah itu disusun rapat dan rapi gitu, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar ataupun maksudnya lebar 12 kantong bertujuan ini untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam prenuseri.
karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia itu hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan itu diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan yang disediakan itu perlu yang namanya jalan atau pasar kontrol yang berukuran 50 cm memanjang dari persemaian. Setiap bedengan itu dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, serta jumlah dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan dan pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima. Di tahap kelima ini yaitu adalah pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1 sampai 3 bulan. Pemupukan dilakukan saat bibit itu berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki satu helai daun yang berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-6-4, yaitu dengan dosis nitrogen N sama dengan nitrogen sama dengan 15%, P fosfor sama dengan 15%, K kalium sama dengan 6%, dan terakhir magnesium sama dengan 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg dan urea adalah sebagai berikut. N sama seperti yang saya jelaskan tadi, nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, serta tulang daun berubah warna menjadi kuning cerah, dan tentunya bibit menjadi kerdil. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea dan NPK Mg. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini itu menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi oranye. Selanjutnya itu ada kalium. Kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Yang selanjutnya itu ada magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil
dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur ini menyebabkan ujung daunnya itu berwarna kekuning-kuningan. Dan ketika terkena sinar matahari, semakin lama daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Baru cara pengaplikasian pupuk selalu dalam bentuk liquid ataupun cairan gitu kan, dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah di dalam kantong baby bag. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk grinder ataupun butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak terbakar pada tanaman pada tanaman bibit kelapa sawit. Dan rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis tentunya di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Tetapi jika kita ambil contoh untuk jadwal pemupukan di salah satu perkebunan PPKS Kebun Seek Pancur itu bisa sedikit saya jelaskan. Yang pertama, untuk minggu 1 sampai 3 minggu setelah tanam itu, cara pengaplikasiannya dengan disiram, yaitu tidak diberi apa-apa dahulu, tetapi diberikan air dengan konsentrasi 1 liter. Baru setelah di minggu keempat itu ditambahkan pupuk urea sebanyak 50 gram dengan kapasitas air 20 liter. Serta di minggu kelima itulah baru ditambahkan NPK Mg dengan kapasitas airnya juga 20 liter. Serta di minggu ke-6 itu urea lagi dengan dosis 50 gram dan air 20 liter. Di minggu ke-7 itu NPK Mg dengan dosis 50 gram dan air 20 liter. Serta minggu ke-8 itu urea 50 gram dan air 20 liter. Di minggu ke-9 NPK Mg nya ini ditambah menjadi 75 gram dan air 20 liter. Serta di minggu ke-10 urea ditambah menjadi 75 gram dengan air 20 liter. Serta di minggu ke-11 NPK Mg ditambah menjadi 150 gram dengan kapasitas air 20 liter dan urea ditambah lagi menjadi 150 gram dengan air 20 liter. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada Prenuseri itu dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan itu tentunya dengan merek dagang Santador yang berfungsi untuk membasmi hama. Dan tentunya di berbagai perusahaan ini sangat berbeda tergantung dari banyak perusahaan yang menggunakan merek dagang tersebut. Hama yang menyerang bibit di Prenuseri ini antara lain, yang pertama itu ada belalang, kedua Oryctes, dan yang ketiga itu ulat kantong jenis MC atau Mahasena corbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Admistartop dan skor 250 cc itu berfungsi untuk membasmi yang namanya jamur. Jamur yang sering muncul pada tahapan di pembibitan Prenuseri ini adalah bercak pada daun.
atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya pulvularia sp. Dan dosis yang diberikan pada penanganan hama dan penyakit ini baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador tadi, Admistartop serta skor 250 cc itu diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Baru masing-masing baby bag yang mendapatkan 2 cc untuk satu kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang namanya pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga bebas dari gulma. Apalagi pengendalian gulma pada Prenuseri itu dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan waktu penyiangan, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggolnya atau dasar bonggol dari si akarnya dan bibit yang doyong. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam tahap penyiraman. Di tahap penyiraman di pembibitan awal ataupun pembibitan tahap Prenuseri itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh gitu. Penyiraman pada di pagi hari ini itu dimulai pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat dengan volume air yaitu 500 ml per baby bag. Sedangkan penyiraman sore hari itu dilakukan pada pukul 4 sampai 5 waktu Indonesia Barat dengan volume air 500 ml per baby bag. Penyiraman di Prenuseri penyiraman di Prenuseri secara manual, yaitu dengan menggunakan selang dan tumbur air. Penyiraman pada siang hari itu biasanya tidak dilaksanakan karena pada siang hari terjadi proses penguapan tanaman yang sangat tinggi. Air yang cepat menguap tentunya akan membuat komponen mineral ataupun zat terlarut airnya yang sebelumnya terkandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik bagi tanaman dan dapat membuat tanaman mati. Jika pada sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu yang namanya dilakukan penyiraman. Kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi di Prenuseri ataupun seleksi bibit di Prenuseri ini itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit-bibit yang abnormal ataupun bibit-bibit yang memang
terkena penyakit dan mempertahankan dan dengan tujuan mempertahankan bibit yang memang benar-benar sehat dan normal serta bermutu baik. Seleksi di pre-nursery itu dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap 1 yaitu umur 6 sampai 8 minggu yang dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning ataupun chimera. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag dengan status umur 3 bulan itu dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil ataupun bibit tanaman yang tentunya mengalami pertumbuhan lebih mudah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak ataupun bibit jantan, dua bibit yang tumbuh dalam satu baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning ataupun chimera. Hasil dari seleksi bibit yang abnormal biasanya itu akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam satu baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan yang namanya pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan yang namanya perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengangkutan bibit. Di tahap pengangkutan bibit ini, bibit yang setelah tadi lolos dari seleksi selanjutnya itu dipindahkan ke lokasi main nursery atau tempat pembibitan utama. Pengangkutan bibit pre-nursery biasa menggunakan mobil pickup dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Serta pengangkutan bibit itu dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi main nursery tanpa mengalami kerusakan.